Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di mata kuliah kewarganegaraan pada hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Tidak terasa, kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberi keberkahan dan kesehatan kepada kita semua. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memasuki proses belajar mengajar, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, mohon izin saya share materi pada hari ini. Kita akan membahas mengenai tema hari ini, tema yang sangat menarik. Kita akan membahas mengenai konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Capaian pembelajaran agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Membangun argumen tentang harmoni kewajiban dan hak negara dalam warga negara dan warga negara. Selanjutnya, esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Mampu memahami dan menjelaskan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Membangun argumen tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Konsep harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Apa itu hak? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara.
Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia salah satunya lagi adalah kewajiban. Pasal 23A UUD 1945 salah satu contoh kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Warga negara akan memperoleh hak timbal balik dari negara berupa manfaat pajak melalui hasil pembangunan. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofi tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara mengalami dinamika. Terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Membangun argumen tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar tentang pendidikan dan kebudayaan serta iptek, pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945, pasal 34 UUD NRI 1945. Usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 2 UUD NRI 1945, hak dan kewajiban asasi manusia diatur sendiri di bawah judul hak asasi manusia. Dalam bidang kita lihat UUD 1945 amandemen dalam bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, pertahanan, keamanan. Pasal 23A UUD 1945 salah satu contoh kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Warga negara akan memperoleh hak timbal balik dari negara berupa manfaat pajak melalui hasil pembangunan. Ini kita lihat gambar 9, manfaat pajak bagi pembayaran negara yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembayaran pajak juga disebut membela negara. Fasilitas dan infrastruktur, subsidi pangan dan BBM, transportasi massal, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kelestarian lingkungan hidup. Konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya. Memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Ini kita bicara tentang esensi dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam berbagai bidang, bidang agama, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, bidang pertahanan, keamanan. Membangun argumen tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara adalah di sini kita lihat aturan dasar tentang
pendidikan dan kebudayaan serta iptek, kita lihat diatur di pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial diatur, kita lihat di sini pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945. Selanjutnya pasal 34 UUD NRI 1945, usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 UUD NRI 1945, hak dan kewajiban asasi manusia diatur tersendiri di bawah judul hak asasi manusia atau HAM. Kita lebih lanjut adalah menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Kita lihat di sini mengenai hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika yang terus berganti-ganti. Terbukti adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya berdampak pada terpenuhnya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Di sini kita lihat, sekalipun aspek-aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak, ataupun sebaliknya, harmoni antara hak dan kewajiban. Inilah alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Tadi kita sebutkan bahwa salah satu kewajiban pasal 23A UUD 1945, salah satu contoh kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Karena dengan pajak-pajak tersebut kita ada timbal balik, yaitu menikmati hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh pajak. Warga negara akan memperoleh hak timbal balik dari negara berupa manfaat pajak melalui hasil-hasil pembangunan. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur juga dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terus semangat menuntut ilmu, terus semangat untuk menggali ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.